Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang di channel saya Planter Hijrah. Kali ini teman-teman kita akan coba melihat bagaimana teknis penanaman cabai di dataran tinggi. Di sini lebih kurang 600 meter di atas permukaan laut. Juga bagaimana perawatan, pengolahan tanahnya, dan distribusi panennya pada kondisi-kondisi iklim yang tidak menguntungkan, dan bagaimana petani ini bisa bertahan dengan harga dan kondisi iklim yang ekstrim. Lokasi di Desa Rimau Pengadang, Kecamatan Rimau Pengadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Oke, selamat menyaksikan, semoga terhibur dan saya doakan semoga semua sehat-sehat. Jangan lupa untuk yang baru bergabung di channel saya, di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halus, tulis yoyo. Ya. Yang namanya yoyo Pak Doh. Perkenalkan, ini Mas Cahyo, dan yang di belakang sana itu Mas Kunda. Mereka sepupu saya. Kebetulan sedang mempersiapkan lahan untuk tanam cabenya, kurang 1,5 hektar. Itu tahap pertama, pasti nebas ya? Ya, penebasan lahan manual, kita semua manual di sini Pak. Satu manual penebasan. Next, setelah ditebas, Setelah ditebas, bakar. bakar. Oke. Terus ya Setelah bakar, bersihin lahan. ini ngutipin yang ke sisa pembakaran. Ya. Oke. Yang keempat, Mulai apa? pengundukan ya. Pembuatan tapak dede. Ya, per apa namanya kalau gundulan kalau istilah Jawa, pergundulan gini kan, bed seperti ini ya. Next, langsung musah. Oh, enggak. Kita olah lahan dulu, sterilkan lahan, dibersihkan dari sisa-sisa. Takutnya ada banyak jamur Pak, karena ini bekas-bekas penanaman cabai yang kemarin. Ya. Sekalian nunggu pupuk dikompos. Kompos. Nah. Komposan. Setelah lahan siap tanam, baru kita siap ini sudah bersih, baru kita taruh pupuk kompos Pak. Kompos. Kapur. Itu di permukaan. Iya, di permukaan. Cukup di permukaan. Dolomit kan? Dolomit. Kapur, Jadi kapur. kompos dulu atau dolomit dulu? Sebenarnya lebih bagusnya dolomit dulu. Dolomit dulu. Artinya memang netralisir pH dulu, Ya, baru kasih kompos dengan tadi ya. di atas. Dari beberapa tadi tuh untuk tanah, ini kan pengolahan tanah nih. Pengendalian penyakit di tanahnya, penggunaan ada chemical bahan selain kalau ada informasi itu ada puradan katanya. Selain puradan yang kita biasa pakai yang memang ampuh, yang yang aplikasi di sini. Oh, itu untuk ulat tanah Pak ya. Ulat, kemudian pokoknya mikroorganisme tanah, parasit itu, ulat, cacing-cacing yang tidak berguna itu. Puradan itu lah Pak ya. Puradan lebih simpel, lebih Oke. cepat dapat. Oke, itu pun di kompos tadi, di mix dengan kompos tadi katanya. Enggak mesti ya? Di tanah. Oh. Di tanah baru disemprotin sama puradan. Berarti dicairkan ya. Siap. Setelah itu baru busa. Terakhir. Ini dulu sudah dimasukin pupuk kompos ini, tai ternak itu. Nah, ini baru udah masuk ke ternak, tutup dulu selapis sama tanah, rapiin dulu. Udah dirapiin, baru pupuk kimia di atasnya. Biasanya pakai apa? Kimia? Yang murah-murah aja. NPK lah, tapi sejenis NPK gitu. Di bawah NPK. Di bawah NPK ya. Poska. Ya. Next, sampai sebelum penanaman kira-kira dikasih jarak berapa hari tuh? Sebelum penanaman tuh kalau minimal ininya 15 hari. 15 hari baru kita siapkan, pindahkan dari persemaian. Enggak, ditutup dulu. Udah dibiarkan sampai 15 hari. Setelah itu baru bibit udah siap kan? Ya. Nah, itu baru kita tanam. Iya. Tunggu bibit siap baru tanam. Mungkin lewat 15 hari itu Pak. Kurang lebih 15 hari. Lahan harus masak di steril. Iya, pengolahan, karena kan ini jadi kunci kan. Baru tadi
nanti penyiraman dan ini ya. Benar. Ini rencana akan penanaman bibit lolai, lokal alai dari Lampung. Karena antivirus kuning Pak, karena lebih murah, steril di lahan gitu. buahnya lebat, anti kuning. Anti kuning. Karena itu penyakit yang paling ditakuti petani cabai. Boleh bisa diulangi itu satu lagi itu apa sekali lagi apa tadi namanya? Lolai. 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 Bibit cabai lolai. Lolai. Bentuknya Kayaknya lado, kayak lado. seperti lada ya. Lado. Oke, lado. Gede-gede. Gede. Kalau di sini kita belum bisa lihat fisik karena ini baru uji coba ya. Iya, baru dicoba. Oke guys, nanti kita review lagi kapan kira-kira mulai penyemaian? 2 minggu, 3 minggu lagi karena pas nih nanti. 20 hari. Ya, sekitar Sip. itu. Oke, nanti kita review lagi mulai dari penyemaian bibit lolai yang di sini coba. Kasih. Kalau kita perhatikan di sini untuk harian mereka menyisip tomat sehingga di waktu-waktu sebelum menunggu panen cabai maka panen tomat pun bisa dilakukan untuk keseharian. Jadi cabai itu dari literatur yang paling penting itu penyiraman. Kenapa? Nanti berhubungan dengan penyiraman dan kebutuhan untuk penyemprotan. Karena penyemprotan pasti pakai air. Nah, itu jadi faktor utama juga. Karena perawatan pasti dalam proses budidaya. Nah, yang paling menjadi lokasi pasti ya tergantung air. Nah, sekarang kita kendala tuh kadang air jauh, bisa jadi karena dia bergelombang. Nah, kalau kita di sini menstrategikannya dengan area yang bergelombang berbukit seperti ini, air macam mana? Nah, yang pertama kita alhamdulillah kebetulan kita sekarang lagi musim hujan. Kita bikin wadah hujan, ada hujan tepat untuk alhamdulillah juga. Jadi semacam kayak tetmon penampung air seperti itu ya. Iya, Pak. Itu nanti dialirkan dari tetmon itu. Karena kan dari sini kan kalau sumber air dari sungai dari bawah itu sekitar 200 meter mungkin ada ya, 200 meter ya kan. 100 meter lah ya kan, itu kan artinya kan cukup jauh. Kalaupun mesin pun harus kapasitasnya cukup besar untuk menendang dari bawah. Artinya ini kan kita manfaatin itu ya, penampungan kan. Ya. Bibit, jumlah bibit seperti di sini itu satu bedeng ukuran berapa meter? Panjangnya lah sama, kalau lebar kan bisa 80 mungkin kan 60. Kalau panjangnya sendiri berapa masing-masing rata-rata? Tanam maksudnya. Bukan panjang satu bedengnya. Satu bedeng. Bisanya dengan kondisi areal yang berbukit seperti ini, itu kemampuan satu bedengnya bisa berapa meter panjang itu? Sekitar 20 meter. 20 meter dengan jarak tanam Ya, tanam 50. 50 ya. 50 kali 50. 2 baris kan? 50 kali 40. 50 kali 40. Oke. Artinya kalau kita hitung-hitungan mungkin 1 hektar itu bisa sampai 18.000 sampai 20.000 batang mungkin, Bang. Bisa jadi ya. Iya, iya. Kalau kita pakai musyawarah 1 hektar itu berkisar 12 roll. 12 roll 1 hektar ya. 1 roll itu istilahnya 20 kilo kan? Iya, iya. Karena tanah berbukit. Iya, tanah berbukit. Ini tidak sama kayak apa? Tanah sawah, datar. Kalau datar itu ya bedengnya tinggi. Kalau tanah berbukit itu tidak bisa. Jadi bedengnya harus ceper oleh karena kekurangan air. Ya itu tadi yang ini pertama kita bahas airnya. Kalau terlalu tinggi airnya kurang. Iya. Karena kalau untuk nyemprot kita bahan chemical kita bisa beli. Alat semprot kita bisa beli kan gitu. Alat prasarana bisa kita beli. Air ini yang jadi kendala kan kadang-kadang. Seperti yang tadi Abang bahas dari awal kan ada gimana kita guna air. Jadi sekarang ini kita tampung tetmon seperti itu ya. Bak penampungan. Boleh tahu kira-kira ukuran bak penampungan dan untuk berapa hari atau untuk berapa minggu satu kali pengisian bak penampungan? Sekali pengisian. Berapa liter itu kira-kira? Kalau berkisar kayak tekmun gitu kan. Berapa kemarin? 12.000 liter.
Oke. Itu untuk berapa lama tuh? Itu untuk sekali pengecoran sekitar 2 roll lah cabenya. Untuk 2 roll sekali pengecoran. Sekali pengecoran 2 roll 200 liter. 200 liter air ya. Oke, dan berarti kita ngisi lagi setiap ngecor tuh sekitar 10 hari atau 15 10 hari hari. sekali. Nanti aku tolong izin minta lokasi iya. di ngecerin tadi. Di mana titiknya? Kalau penyemprotan enggak seberapa banyak. Iya, iya. Penyemprotan seminggu sekali. Seminggu sekali. Berkisar 200 liter lah. Iya. Sekali penyemprotan kalau sekitar 2 roll. Iya, iya, iya. Yang pengecorannya yang butuh. Ya, yang untuk air tadi untuk nyiram itu ya. Nyiram, nyemprot dan lain-lain lah kan kebutuhan air ya. Untuk daerah kita di sini kira ada sekitar 700 meter di atas permukaan laut ya ketinggian. Lebih kurang. Nah, kondisi dengan dataran tinggi seperti ini dan dataran tinggi di daerah Curup kan mungkin walaupun gitu tapi ada mikro klimatologinya pasti ada perbedaan gitu kan. Baik suhu di tanah sampai ke atas gini. Nah, itu jelas jadi faktor untuk hama penyakit. Nah, kalau kita di sini yang paling sering untuk penyakit dulu lah. Pak Junai lebih pas menjelaskan. Ya, mungkin kita apa tuh? Penyakit apa dalam tanah termasuk agak kurang. Kurang ya. Cuman kalau di luar kayak trip kan. Trips ya. Itu yang paling banyak trips. Trip, kutu daun sama kutu kebul. Oke. Kalau jenis ulat kurang ya. Jadi kutu ya. kutu. Ya. Kalau kuning kan termasuk virus. Nah, ya yang kuning yang aku tadi perhatikan tapi agak kurang sih. Tidak begitu ini kan ada beberapa spot-spot saja seperti itu kan. Kalau cuma bisa di atas ya oleh karena trip iya, banyak tadi kan. Trip berarti insektisida. Mampu bertahan itu sukses itu kan banyak ini ya kategori atau indikasi ya. Sukses itu bukan berarti harus jadi petani terus jadi kaya raya bukan kan. Tapi mampu bertahan itu kalau menurut aku tuh sukses. Nah, Mamang ini udah berapa lama? Kemudian untuk distribusi kalau daerah kita di sini kemana ini jualnya? Ke toke kah atau langsung ke pasar gimana? Kemudian mengenai harga kayak mana? Mengakalinya kalau seandainya harga lagi gini, panennya seperti apa untuk ini kita terakhir bicara akhirnya penjualan kita seperti apa nah untuk menghasilkan untung rugi gitu dari itu macam mana? Tolong ceritakan dikit. Ini kalau skala misalnya 2 roll itu nggak bisa diecer. Langsung ke gudang. Iya. Jadi langsung ke pengepul gitu ya. Nah, iya. Memang harganya memang sedikit di bawah, memang ya. Ngecer kan agak mahal dikit lah itu. Kalau ngecer kan mungkin tadi ada yang bagian ini dipanen, yang itu nunggu minggu depan, tapi harus agak banyak gitu kan ya. Iya. Kalau harga saat ini cuman kurang menguntungkan. Lagi kurang menguntungkan ditambah lagi dengan kondisi iklim ya. Dari beberapa tahun pengalaman itu dari curah hujan, iklim dan harga tadi yang paling pas menanam cabai. Ini kita cabai keriting. Oke. Yang paling pas itu estimasi memang itu selama kalau kita bagi 2 semester. Bulan 1 sampai bulan 6, bulan 6 sampai bulan 12 atau kita bagi 3 semester lah biar enak lagi. Bulan 1 sampai bulan 4, 5 sampai 8 mungkin kemudian 9 sampai 12. Kira-kira itu yang paling pas setelah pengalaman selama ini. Yang paling banyak memberikan keuntungan untuk penanaman cabai di semester kemana Pak? Di triwulan keberapa? Ini nggak bisa diprediksi. Betul. Nah, cuman kalau menurut aku setahun itu paling tidaknya sekali yang ada harga. Di awal, tengah atau akhir yang selama bisa. ini? Oh. Cuman kalau kita nggak nembuskan harga gitu kan, itu harus tahun itu 3 kali. Artinya ada memang 3 kali periode itu kita siapkan untuk siap panen. Berarti siap berproduksi gitu ya. Nah, sekali yang istilahnya yang dapat harga. Iya, benar. Melesetnya. Iya. Bisa jadi 2 kali. Betul. Kalau tadi alhamdulillah betul ya kan. Iya. Oke. Wow, mantap. Oke. Cabai keriting merah dengan kolaborasi tomat.
Dan sekarang sedang dicoba untuk cabai setan. Cabai setan dari Bang ya? Ganti di sini. Lalu bagaimana kalau seandainya kita belum punya lahan, untuk membeli lahan pun masih belum ada dana? Kita coba tanya kalau ngerental atau ngontrak tanah per hektarnya berapa ya? Kita minta penjelasan dari abang ini. Rental gimana bang? Kira-kira 5 juta per musim tanam. 5 juta. Kalau hijau. Kalau hijau. Oke. Kalau hijau artinya 3 sampai 4 bulan. 5 juta. Baiklah, terima kasih rekan-rekan planters sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Tadi kita sudah melihat bagaimana perawatan, kondisi kebunnya sendiri, kemudian dari mulai proses persiapan lahan, pengolahan media tanam, dan bagaimana distribusi penjualan cabainya. Nantikan video-video kita berikutnya. Yang bergabung jangan lupa untuk subscribe, dan rekan-rekan yang sudah subscribe, sudah menonton, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Saya doakan semuanya sukses, khususnya yang ingin menjadi petani. Ulet ya gawinya ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum.